Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku gak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat. Karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena bercak tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya, atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana. Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Relation Priestess, silakan langsung booking slot ketika Relation Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Relation Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di Capricorn. Oke. Aku bisa bilang sebetulnya tahun 2024 itu akan membawa angin segar ke dalam hidup kamu. Karena setelah mungkin ya bisa kita bilang setelah belasan tahun, hampir 20 tahun sejak 2008, kalian pasti banyak mengalami banyak perubahan dan bahkan sempat merasakan kekurangan atau kehilangan dengan hal-hal yang you really have to release them, yang akhirnya perlu kamu lepaskan, gak bisa kamu paksakan lagi gitu loh. Mungkin identitas kamu berubah, penampilan fisik kamu, penampilan tubuh kamu, bagaimana cara kamu berdandan, bagaimana cara kamu membawa diri, bagaimana cara kamu menjalin hubungan dengan orang lain, bagaimana cara kamu berelasi, lingkungan pertemanan kamu, koneksi kamu, lingkungan pergaulan kamu. Dan ya overall kalian itu yang aku bisa bilang selama beberapa tahun belakangan, sejak 2008, sejak Pluto, planet yang mengontrol tentang transformasi, masuk Capricorn di 2008, kalian itu yang benar-benar paling berubah 180 derajat hidupnya. Terutama teman-teman Capricorn Rising, Capricorn Sun, dan Capricorn Moon. Nah, sekarang sejak nanti Pluto akan masuk ke Aquarius, dan itu akan kena ke second house kalian, mulai dari 2024 sampai sebetulnya 2043, kalian akan mulai belajar banyak tentang makna uang, makna talenta, makna bakat, makna kepemilikan atau material possession, makna self-worth, rasa percaya diri, termasuk makna pentingnya bergantung dengan diri sendiri atau self-efficiency. Mungkin kalian banyak yang akan tertarik untuk mempelajari hal-hal tentang kripto, money management, pengelolaan uang, investasi, aset, gimana cara agar kamu bisa monetizing atau memaksimalkan bakat kamu, talenta kamu, potensi kamu, uang kamu, dan diri kamu, bukan hanya menjadi uang atau jadi cuan, jadi untung, tapi kalian akan tertarik untuk menggali lebih dalam lagi. Okay, how do I wanna pursue my goals? How do I wanna indulge in life through all of my 5 senses and get the best in life? Oke, gimana ya caranya agar aku bisa memaksimalkan hidupku semaksimal mungkin? Gimana caranya agar aku bisa menggunakan apa yang aku punya, talentaku, bakatku, potensiku, agar aku bisa lebih percaya diri, agar hidupku tuh bisa lebih bermakna. Nah, kalian akan lebih tertarik dan lebih selektif sebetulnya dalam memilih siapa teman-teman, koneksi, kolega, rekan kerja, dan lingkungan yang you wanna keep them
and you know you wanna fight for the relationships, you wanna fight for that something. Kamu tahu kamu ingin perjuangkan apa yang kamu miliki dengan orang-orang, kolega, dan lingkungan tersebut, dan mana yang tidak. Kalian akan jadi jauh lebih selektif. Mungkin banyak yang akan lebih tertarik untuk mungkin menggali tentang teknologi, menggali tentang AI, atau menggali tentang uang, aset, saham, cryptocurrency, atau digital money, atau bereksperimen dengan teknologi gitu lah selama 2024. Mungkin kalau kalian tertarik untuk beli gadget baru, atau coba media sosial baru, atau buat bisnis online, itu bisa fruitful atau bisa bermanfaat buat kamu, bisa menguntungkan buat kamu di 2024. Aku bisa bilang 2024 itu akan jadi momentum di mana semesta akan banyak mengajarkan kamu tentang makna what are your values. Apa yang kamu anggap bernilai dalam hidup kamu? Apa yang pantas kamu hargai dalam hidup kamu? Dan terlepas dari gonjang-ganjing distraksi atau masalah yang mungkin datang dan pergi, turbulensi yang datang dan pergi, gimana caranya kamu bisa menggunakan rasa percaya diri kamu, bakat kamu, talenta kamu, dan potensi kamu bukan hanya untuk untung sendiri gitu loh, tapi untuk kamu bagikan, kamu kontribusikan, kamu berikan ke orang lain juga, kamu ajarkan ke orang lain juga, yang ujungnya jadi kayak tabur tuai. Perhatikan kesehatan kamu, dan mungkin kalau kalian ada yang tertarik buat diet, ada yang tertarik buat mengganti lifestyle, mengganti gaya hidup, atau mengadopsi binatang piaraan, banyak di antara kalian yang akan mulai tertarik untuk mengadopsi binatang piaraan, atau mulai mencoba habit, lifestyle, dan kebiasaan-kebiasaan baru terkait lifestyle, terkait gaya hidup, terkait kesehatan, yang kamu nanti lifestylemu ini atau gaya hidup kamu ini bisa menguntungkan kamu dalam jangka panjang. Ketika terjadi trine atau elemen Pluto di Aquarius itu trine, ibaratnya mereka berkolaborasi lah, energinya berkolaborasi dengan Jupiter di Gemini. Seperti aku bilang tadi, Jupiter akan masuk ke Gemini, dan itu ada kaitan erat dengan friendship, community, komunitas, komunikasi. Kalian akan lebih aktif berkomunikasi sih, akan lebih aktif pengen ngomong, pengen speak up, pengen sharing, pengen menjalin relasi dengan kolega atau rekan kerja, atau for whatever reason, untuk alasan apapun, kamu mungkin tertarik buat mempelajari hal-hal tentang komunikasi, ilmu tentang financing, ilmu tentang financial, ilmu tentang banking, ilmu tentang management, dan lain sebagainya. Mungkin kamu tertarik buat hire atau merekrut asisten atau rekan kerja lebih banyak. Atau kalau kamu punya bisnis, atau kalau kamu punya usaha sendiri, peluang bisnis dan usahamu bisa berkembang dengan pesat itu besar. Kalau kamu bekerja misalnya di perusahaan, potensi untuk kamu naik jabatan atau kamu dapat appraisal dan kamu dapat bonus itu juga besar. Sangat mungkin untuk kalian bisa menemukan pekerjaan atau karir, ruang kerja dan ruang berkarya yang lebih nyaman buat kamu, termasuk gaya hidup yang sustainable, gaya hidup yang bisa lebih menguntungkan buat kamu. Tapi kalian itu, aku bisa bilang kata kunci buat kalian di 2024 selain values atau nilai atau kualitas atau apa yang kamu anggap berharga, itu ada satu lagi kata kunci yang mungkin bisa jadi main theme kalian atau tema besar kalian selama 2024. Knowledge, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga bukan hanya dalam bentuk ilmu pengetahuan akademik ya, tapi kalian akan tertarik buat mempelajari lebih dalam lagi tentang banyak hal. Entah kamu tertarik buat baca-baca, belajar, atau nontonin podcast yang edukatif, yang kamu tahu kamu bisa memetik ilmu gitu loh dari orang-orang yang mungkin kamu follow, dari akun sosial media yang kamu follow, atau dari akun-akun podcast dan materi-materi yang kamu dengarkan. Karena kalian itu ibaratnya nothing tulus lah. Kamu gak mau kehilangan apa-apa lagi, kamu gak mau rugi apa-apa lagi, dan kamu mau menggunakan bukan hanya akumulasi ilmu yang kamu dapatkan, tapi akumulasi pengalaman yang kamu alami
untuk kamu jadikan ya sumber kekuatan kamu, sumber kebijaksanaan kamu, dan testimoni lah atau kesaksian untuk kamu bagikan ke orang lain. Kalian akan jadi jauh lebih, aku bisa bilang jauh lebih bawel, jauh lebih komunikatif. Tapi di saat yang bersamaan kamu lebih selektif memilih mana orang-orang yang kamu anggap sebagai teman dan pantas kamu anggap sebagai teman, dan mana yang tidak. Anyways, aku rasa ini semua buat teman-teman Capricorn. Semoga informasi yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian. Tapi jangan lupa kalau ini tetap adalah general reading. Kalau nanti di antara teman-teman ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini atau di Instagramnya Delusion Business. Well, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Jangan lupa untuk follow aku juga ya di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.